Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Putri Anaya, berusia 17 tahun, berasal dari Kota Bekasi, dengan intuisi Universitas Negeri Jakarta selaku Duta Bahasa Indonesia. Kepada yang saya hormati, Bu Etsa Purbarani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki peran sebagai alat pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia yang memiliki beragam bahasa disatukan dengan bahasa Indonesia. Contohnya kita, di sekolah, teman-teman kita berasal dari berbagai suku yang pastinya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Namun, ketika di sekolah, kita akan banyak berbicara dalam bahasa Indonesia. Itulah peran bahasa Indonesia. Namun, untuk saat ini, berkomunikasi dengan bahasa yang tidak baku semakin mudah ditemui. Banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul diantaranya adalah kebutuhan untuk mengikuti tren, interaksi dengan lingkungan sosial, dan pengaruh media sosial. Penggunaan bahasa tersebut sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Karena seorang remaja ingin terlihat pintar dan gaul, timbullah bahasa asing yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Remaja masa kini jika menggunakan bahasa yang baku akan dianggap kampungan atau ketinggalan zaman karena mereka lebih mementingkan pergaulan daripada nilai sosial dan budaya. Bila dibandingkan dengan anak zaman dahulu, bahasa anak zaman dahulu lebih sopan dan lebih teratur dalam pengucapan atau pengejaan. Hal ini dikarenakan perbedaan zaman yang sudah modern atau maju. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya penggunaan bahasa asing yang berlebihan saat berbicara bahasa Indonesia. Akibatnya, penggunaan tata bahasa dan pelafalan bahasa Indonesia menjadi kurang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Saat ini, masyarakat Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa asli Indonesia. Para muda-mudi menilai jika hanya belajar bahasa Indonesia saja, mereka tidak akan maju. Permasalahannya yakni penggunaan bahasa asing yang berlebihan menyebabkan semakin terpuruknya bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa gaul yang dicampur dengan bahasa asing juga sering ditemui, dan hal tersebut malah dibilang keren oleh remaja-remaja masa kini. Bahkan, orang yang tidak tahu akan dianggap ketinggalan zaman. Adanya masyarakat yang menggunakan bahasa campuran dalam berbicara dikarenakan oleh banyaknya bahasa asing yang menyusup ke dalam bahasa Indonesia tanpa melalui proses penyerapan bahasa asing oleh pemerintah. Dampaknya yaitu hilangnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia yang terlalu meremehkan bahasa Indonesia, terutama pada kalangan remaja. Para remaja yang meremehkan bahasa Indonesia dapat dilihat dari jarangnya orang tua yang mau memberikan pelajaran tambahan bahasa Indonesia pada anak-anaknya. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan uang untuk pelajaran bahasa asing atau orang tua lebih membiasakan anak-anaknya untuk berbahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya menyebabkan kurangnya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan menyebabkan berubahnya tata bahasa Indonesia secara perlahan-lahan. Namun, tentu saja penggunaan bahasa gaul dalam lingkungan remaja tidak hanya berdampak negatif seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi juga memiliki dampak-dampak positif.
Di antaranya yaitu remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini, karena dengan menyampaikan menggunakan bahasa gaul, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengerti. Lalu yang kedua juga dapat menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi, karena bahasa gaul dapat menimbulkan rasa akrab. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan adalah dengan menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama remaja, dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat melakukan percakapan. Dan sebagai individu, kita dapat mulai perlahan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan menggunakan bahasa gaul atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Mulailah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sekolah dan orang tua pun tentu saja ikut berperan dalam hal ini untuk selalu mengutamakan pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal ini adalah perlunya merancang undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melakukan pengindonesiaan nama atau kata asing. Sementara itu, program yang akan saya lakukan sebagai Duta Bahasa Indonesia adalah mewajibkan para remaja menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan memperluas ilmu dengan menghafal kosakata-kosakata baru serta meningkatkan literasi di sekolah. Sekian pidato saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.